Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-anam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal irfan. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu tak pernah lepas-lepasnya kita mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semuanya itu dalam rangka membesarkan asma Allah, mengagungkan namanya. Dan di bulan yang sangat mulia yang penuh keberkahan ini, kita pun selalu berzikir kepadanya. Karena memang ibadah-ibadah yang disunahkan akan melahirkan pahala-pahala yang besar, seperti layaknya kita mengerjakan ibadah yang fardu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhirat kelak manusia akan mendapatkan beberapa pertanyaan yang harus kita persiapkan semenjak hidup di dunia ini, agar pertanyaan tersebut bisa kita jawab dengan sebaik-baiknya. Minimal ada 4 pertanyaan kelak di yaumul hisab, di mana tatkala manusia tidak bisa menghindar dari 4 pertanyaan tersebut. Pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termaktub dalam hadisnya yang mungkin kita bisa ambil pelajaran. Rasulullah bersabda, "La tazula qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba." Tidak akan bergeser sedikit pun kaki seorang hamba di hadapan Allah di hari kiamat nanti, kecuali sudah bisa mempersiapkan 4 pertanyaan dengan jawabannya. Pertanyaan pertama Allah menanyakan kepada kita adalah an jismihi fima ablah. Pertanyaan pertama Allah tanyakan kepada diri saya dan kita semua tentang jasmani kita. Fima ablah, dikemanakan, digunakan jasad kita. Mulai dari ujung kepala atau rambut sampai ujung kaki kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana mata kita digunakan, kemana telinga kita, kemana kaki dan tangan kita. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di yaumul hisab. Dan mungkin kita akan bisa jawab ketika kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya ketika hidup di dunia yang fana ini. Pertanyaan jasad kita, jasmani kita pun digambarkan di dalam Al-Quran. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan pada hari itu, hari kiamat, maka yang bicara adalah tangan-tangan kita dan kaki-kaki kita menjadi saksi, sementara mulut kita, lisan kita terkunci rapat, sehingga dia akan bersaksi dan berkata di hadapan Allah tentang jasad yang diamanahkan kepada kita. Dikemanakan, dihabiskan jasad tersebut. Yang kedua pertanyaannya adalah an umrihi fima afna. Berkaitan dengan jasad, berkaitan pula dengan umur kehidupan kita di dunia. Kemana umur kita dihabiskan? Dari mulai akil balik sampai kita wafat, umur kita akan dipertanyakan. Apakah perbuatan kebaikan ataukah perbuatan dosa? In khairan fa khairan wa in syarrun fa syarrun. Kalau itu baik, maka akan baik pula pahala yang menunggu kita. Dan kalau itu buruk, keburukan, maka umur kita akan menjadi pertanyaan yang berat di yaumul hisab, karena keburukan dibalas dengan dosa yang Allah berikan kepada seorang hambanya. Jadi umur kita, yang Rasulullah juga sampaikan, jangan sampai kita terlena dengan umur kita hidup di dunia. Pesan Rasulullah, a'mar ummati baina sittin wa ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa aqalla ma yajuzu zalika, sedikit yang umurnya lewat dari 70. Jadi Rasul mewanti-wanti kita, umur kita antara 60 sampai 70, dan sedikit yang umur sampai 70. Kemudian yang ketiga adalah an malihi min aina iktasabuha wa ila aina anfaquh. Harta yang kita miliki dikemanakan, dibelanjakan, dan dari mana harta itu diperoleh. Itu pun akan menjadi pertanyaan yang tidak bisa kita menghindar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha untuk mendapatkan harta yang halal dan kita belanjakan di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah Allah bertanya tentang ilmu, an ilmihi bima fa'ala. Kita belajar dari kecil sampai besar, sampai dewasa, sampai kita mempunyai ilmu pengetahuan dan bisa memberikan kebahagiaan dengan ilmu tersebut bagi diri kita dan keluarga kita. Itu pun ditanya, apakah ilmu yang kita dapat, yang kita peroleh, bisa bermanfaat untuk orang lain atau bisa membodohkan orang lain dan menzolimi orang lain. Bahkan dengan ilmu tersebut akhirnya mencelakakan orang lain. Nauzubillah. Ilmu, harta,
jasad dan umur, semuanya adalah pertanyaan yang Allah sampaikan kepada kita yang harus kita jawab kelak di yaumul hisab. Mari sama-sama kita persiapkan dan mari sama-sama kita akhiri dengan membacakan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.